Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Al-Fauri, SHI LLM, Kandida Doktor, founder Meja Inspirasi, Ketua Umum Akademisi Disabilitas Sumatera Utara, dosen dan juga penulis, mengucapkan selamat dan sukses drama Arena 536 kelas 5 KMI Pesantren Tarbiyah Islamiyah Raudatul Hasanah Medan dengan tema Makarim. Semoga acaranya berjalan lancar, sukses, dan menjadi ladang dakwah bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Raudah sukses, Makarim sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Makarim. Gimana kabarnya? Sehat? Bukan drama Arena namanya. Kalau nggak bisa ngasih kejutan ke penonton. Mau tahu apa kejutannya? Langsung saja kita panggilkan bintang tamu kita malam ini, Bapak Ahmad Al-Fauri. Alhamdulillah. Selamat datang Bapak. Gimana nih Pak perasaannya diundang di drama Arena 536? Ya, agak nervous karena cahaya lampu kali ya. Sehingga para asatidah yang karim semua di sini saya tidak bisa lihat satu persatu. Tapi saya mau ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana kabarnya Pak Fauri malam ini? Sehat? Ya, alhamdulillah berkat rahmat Allah saya baik semua. Ustadz izin ya Ustadz ya, izin Ustazah juga. Saya merasa bangga ya, bersyukur keluarga besar Ar-Raudatul Hasanah mengundang saya di acara yang luar biasa ini. Tepuk tangan dulu buat Raudah, makin sukses, makin jaya. Raudah ini kalau di tangan siapapun pasti tetap jaya insya Allah. Amin. 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 Ya mungkin masih banyak yang belum tahu siapa sosok Bapak Ahmad Fauri ini. Secara garis besar Bapak Ahmad Fauri ini adalah salah seorang dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Betul bukan Bapak? Ya. Untuk mengenal lebih lanjut dan mengetahui keseharian dari Bapak Ahmad Fauri ini, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Perkenalkan, Ahmad Fauri. Baginya, cita-cita lebih tinggi dari keterbatasan. Hal ini pula lah yang membuatnya mampu menyelesaikan kuliah strata 2 dan melanjutkannya ke strata 3. Sepeda motor ada 3 kesayangannya ini pun jadi saksi semangat Fauri untuk berangkat mengajar ke Universitas Islam Negeri Medan, Sumatera Utara sehari-hari. Saat ini, ia menjadi dosen ilmu hukum pidana. Tapi posisi ini tidak didapatkannya dengan mudah. Banyaknya cibiran dari orang-orang sekitar sempat membuatnya ragu. Namun Fauri bisa membuktikan kelainan fisik
tak menghalanginya berprestasi. Buktinya, ia lulus dengan predikat cum laude dan meraih indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,51 di Universitas Islam Negeri Medan tahun 2006. Belum selesai sampai di situ, keinginan Faurie untuk terus belajar pun ia lanjutkan dengan menempuh pendidikan strata 2 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hingga akhirnya lulus dan meraih gelar Lex Legum Master di tahun 2010. Faurie tengah menyelesaikan program doktor di jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Medan. Ia ingin membuktikan bahwa menyerah bukanlah pilihan. Bila punya keinginan yang besar, tak ada embel-embel keterbatasan. Memerdekakan diri dari belenggu penyesalan, sebuah potret yang bisa menjadi inspirasi bagi anak muda Indonesia. Yuvinda Novitasari, Tias Adinda melaporkan untuk NET. Luar biasa para penonton. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke Bang, oke Bapak, langsung saja kami mau bertanya-tanya. Mohon izin, mohon maaf juga Pak. Mungkin ini sebuah pertanyaan yang apabila kami seluruh santri atau orang-orang pertama kali berjumpa dengan Bapak, mungkin kami akan bertanya, apakah kondisi Bapak seperti ini itu bawaan dari lahir atau merupakan sebab dari insiden-insiden atau kejadian apa gitu Pak? Jawabnya mau jujur atau guyon dulu? Iya benar. Pastinya nggak asing ya, mungkin sebagian yang udah ada yang tahu. Iya Pak. Tapi saya pakai jawab dengan guyon dulu. Silakan, Saya silakan. itu tim Gegana, atau tim Gegana nggak? Penjinak bom. Kebayang nggak? Oke, Bang. Saya itu ternyata motong kabel bom salah. Ya udah meledak, amputasi dong. Pensiun dini jadinya ya, jadi Gegana. Itu guyonnya. Tapi kalau aslinya alhamdulillah Allah kasih napas kehidupan ke saya sejak lahir itu memang dalam keadaan disabilitas. Kalau sekarang bahasanya Bapak Ibu, Ustazah, Ustadz, dan santri kalau manggil orang yang ngelihat berbeda secara fisik tidak boleh lagi nyebut kata cacat. Karena ada Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas. Jadi panggilnya disabilitas atau difabel, boleh. Nah seperti itu, hanya pengetahuan. Alhamdulillah saya dari ciptaan Allah lah. Ya begitu ya para penonton. Luar biasa sekali kehidupan sehari-harinya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ahmad Faurie. Makasih. Ya Pak, mohon izin. Mungkin dengan kondisi Bapak seperti ini, banyak yang bertanya, bagaimana Bapak menjalankan kesehariannya dengan kondisi seperti ini? Ya seperti yang kita lihat tadi di video, Bapak bisa berkendara, beraktivitas, bahkan mengajar menjadi dosen di universitas. Mungkin bisa Bapak ceritakan kesehariannya bagaimana? Oh iya, nggak ngerti ya, pokoknya saya ngejalaninya mungkin karena didikan juga ya. Terutama didikan dari orang tua. Alhamdulillah dari kecil mengajarkan saya tentang pendidikan agama. Ya seperti sederhana mengaji, dengar-dengar ceramah, begitulah di kampung lah tapi pastinya. Cuman kenapa saya bisa ya, mungkin karena Allah bisa karena biasa ya. Pertama itu udah dari kecil terbiasa. Saya menyadari bahwasanya saya punya kekurangan. Tapi katanya kan yang bahaya itu kan layak rip kodroh katanya. Kalau nggak tahu diri ini yang bahaya kan gitu. Akhirnya saya menyadari bahwasanya saya punya kekurangan tapi saya harus tampil sama. Jangan ada beda, dan jangan dibeda-bedakan dengan yang lain. Karena apa? Ya karena saya tahu perjalanan hidup ini panjang. Allah nggak ngasih tahu kita kapan kita akan dead gitu ya. Allah nggak ngasih tahu kita itu. Karena nggak perlu ditunggu dia datang. Nah, karena gara-gara itu saya berpikir saya harus makan, saya harus hidup, saya harus ngejalani semuanya. Saya harus bermanfaat buat orang lain atau khusus buat diri saya sendiri. Makanya
belajar itu memang menuntut ilmu itu sangat penting dari kecil. Ya kalau buat ke para generasi saat ini, lah kita tidak akan tahu kita bakalan jadi apa di kemudian hari. Lah kalau kita nggak punya bekal ilmu, lah khususnya misalnya nyantri di pesantren Ar-Rodotul Hasanah yang begitu luar biasa di sini mendidik sejak dari tahun ke tahun dan sudah begitu lama santrinya. Nggak ada pesantren ini atau ustadznya bisa menyihir alumninya menjadi orang yang berhasil atau menjadi apa, tidak. Itu kembali kepada santri itu sendiri. Nah seperti itu. Oke, sangat luar biasa ya Bapak. Alhamdulillah, karena saya menjalani keseharian saya seperti itu. Akhirnya bisa makan. Lah contohnya nih megang mic ya. Lah ini pakai sumpit loh, sumpitnya alami loh. Tahu sumpit? Nah itu dia. Jadi nggak perlu lagi dibeli-beli sumpitnya, saya punya sendiri. Lah gitu. Nah alhamdulillah semuanya bisa. Ruang gerak saya tidak terbatas. Ruang gerak saya tidak terbatas. Tapi ada batasan-batasan mungkin di ruang-ruang gerak yang mungkin saya juga agak kesulitan. Cuman kita percaya di sekeliling dan sekitar kita masih banyak orang-orang soleh dan orang-orang baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Wah luar biasa sekali. Suatu sikap optimis dan pesan yang sangat dalam untuk para santri khususnya yang sedang menuntut ilmu. Kalau boleh tahu Bapak, kalau tadi kan perjalanan hidup. Kalau sekarang kami boleh nggak bertanya Bapak? Gimana riwayat pendidikannya sampai yang seperti yang kami baca merupakan Magister di Universitas Gajah Mada, UGM. Gimana tuh Pak ceritanya riwayat pendidikannya? Iri. Saya iri sama orang yang menuntut ilmu, Dek. Saya iri gitu. Lah, dulu saya ingat banget. Saya ingat masih ada ustazah saya di sini kayaknya, Ustazah Kholidah ya. Dulu Ustazah Kholidah sarjana S1 tuh main ke pondok pesantren Darul Mulisin. Saya lihat beliau foto-foto di toga. Maaf ya Ustadz, izin pakai toga. Lah itu apa ya pakai toga, foto-foto katanya sarjana. Nah itu masih santri. Saya harus bisa. Suatu saat saya harus pakai toga. Walaupun pakai bajunya kendelep. Nah kelelep gitu ya, kendelep itu keseret lah pokoknya habis lah badan ini ketutup lah gitu. Nah saya harus bisa. Nah ngelihat lagi ada ustadznya lagi atau dosen-dosen yang lain lagi. Lah ini kok pintar kali jadi orang. Iri. Kalau kita iri, cemburu, ngelihat orang nutut ilmu nggak salah loh. Tapi jangan irinya sekedar iri doang, tidak termotivasi. Nah itu semua karena motivasi. Saya tamat SD, saya tamat pesantren di Darul Mukhlisin yang mungkin merupakan juga didikan dan bina-binaan dari pesantren Rodotul Hasanah. Saya tidak akan pernah lupa karena saya juga bagian dari alumni kedua di Darul Mukhlisin. Jadi saya banyak belajar daripada ustadz-ustadz di sini. Yang ustadz-ustadz juga di sini sering berkunjung dahulunya. Masih ingat saya Buya Sahid masih ada. Semualah kalau saya sebutkan satu persatu saya mau nangis. Ya karena apa? Karena petuah dan tuah dari para guru-guru, ustadz, ustazah itu ada kita miliki nantinya. Nah kemudian selanjutnya belajar menulis. Saya membiasakan diri untuk belajar membaca ya kan. Karena begini, ada pepatah Arab kalau nggak salah ngomongnya gini nih, mengatakannya begini. La khaira fi lazzatin illa ba'da ta'bi. Tapi kalau dalam nuntut ilmu nggak boleh puas, gitu loh. Oh, oke. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kelelahan. Kelelah itu ya gitu ya. Datangnya kelelahan gitu ya. Nah, jadi nggak boleh lelah, nggak boleh berhenti kita kalau belajar. Karena apa? Sampai liang lahat belajar menuntut ilmu itu belajar. Baik itu belajar di dalam kelas yang bentuknya formal atau belajar kehidupan dan yang lainnya. Ya harus dipelajari sampai akhir hayat. Lah belajar bersosial sama orang. Lah kamu kira Dek, nah gini. Lah kamu kira saya itu gampang beradaptasi dengan orang-orang yang secara normal fisiknya? Lah banyak bulian kalau zaman sekarang bahasanya. Bully tau nggak bully? Bullying ya. Nah banyak itu hinaan, cemoohan, nggak peduli saya. Sampai dia menangis darah pun menghina saya nggak peduli itu. Yang penting saya jalan sesuai keinginan hati saya. Luar biasa. Sangat optimis dan membara semangat. Dengerin tuh penonton.
Tetap semangat belajarnya. Jangan tidur-tidur di kelas. Paham penonton? Lah ngaco ini, jangan tidur di kelas. Saya juga pernah tidur di kelas loh. Untuk cerita sampai ke UGM-nya bagaimana yang Mbak kan? Nah alhamdulillah waktu itu kita berikhtiar. Saya berikhtiar, ya Allah saya baru S1. Saya bingung mau mencari jalan kemana lagi. Apakah saya langsung mencari pekerjaan atau bagaimana. Dan kemudian saya cobalah menulis-nulis karya. Oh ya, di sini saya punya Ustadz kenalan namanya Ustadz Radinal. Beliau salah satu editor saya ya dalam buku Mumtaz saya. Ustadz Radinal luar biasa, beliau banyak juga yang ya itu wajar itu beliau. Beliau seorang pemikir, karya-karya pikirannya itu dituangkan dalam karya sehingga kadang lapangan terbangnya udah lebar gitu ya. Agak maklum gitu ya, Radinal. Jadi kalau saya mulai nyalankan bolehlah salah satu referensi ya, salah satu referensi untuk belajar nulis itu coba sering-sering sharing dengan Ustadz Radinal. Ya mohon maaf ya Ustadz Radinal, mohon maaf Ustadz, ini di request dari tadi disebutkan nama. Nah ke UGM-nya saya berikhtiar, saya coba ada jalur Tanoto Foundation, beasiswa namanya, beasiswanya Tanoto Foundation. Nah saya di bawah setingkat dari LPDP. Ya alhamdulillah waktu itu di zamannya saya dapat living cost dan segala macam. Saya berpikir berikhtiar, ya Allah bermohon kepada Allah kalau saya tidak lulus beasiswa, kalau lulus masuk UGM-nya mungkin bisalah gitu. Tapi kalau tanpa beasiswa saya tidak mau lanjut kuliah. Saya berserah diri kepadamu ya Allah, engkau berikan aku jalan yang terbaik. Akhirnya karena lulus beasiswa ya mau nggak mau berangkat ke Jogja ke Universitas Gadjah Mada. Alhamdulillah. Luar biasa. Mohon izin Pak Fauri. Abang aja lah panggil deh, jangan pala bapak. Manggil apa? Tepat kali Manggil tuanya saya, iya. Oh, manggil abang. Manggil abang ya bang? Jadi Bang Fauri, mohon maaf, ya, mohon izin dengan kondisi seperti ini, apa yang membuat abang masih bertahan hingga detik ini, menjalani kehidupan, Bertahan bahkan hidup. sampai jadi dosen segala macam. Ini pertanyaannya lucu ini, masih bisa bertahan. Lo yang masih dikasih kehidupan, lo ya bertahan, nah gitu. Yang pastinya bersyukur karena Allah semuanya ya, mau nggak mau itu tidak boleh. Kita ini semuanya bersyukur. Terkadang saya nyadar kok, saya udah kayak gini kok masih panjang umurnya lah gitu loh, kok hidup gitu loh. Lah iya, tapi sebenarnya karena Allah masih belum berikan kesempatan, belum panggil kita lagi. Jadi nikmati saja. Banyak masalah dalam hidup, banyak sekali. Perjalanan, susah, senang, pasang surut, ekonomi dan segala macam banyak. Tapi belum juga dipanggil-panggil. Ya udah, jalani aja, nikmati, syukuri dan teruslah berikhtiar. Masya Allah. Jadi kuncinya adalah ikhtiar ya, ikhtiar. Ikhtiar dan tetap Paten percaya. hostnya ini, interogasinya kayak polisi Pak. Ikhtiar dan tetap percaya sama Allah ya bang. Oke. Untuk terakhir tolong berikan kami nasihat atau motivasi kepada seluruh santri lah yang di depan-depan ini bang. Apalagi terkhususnya santri-santri kelas 1. Mana santri kelas 1? Ah itu bang, yang banyak masalahnya, yang nggak betah di pesantren, Oh iya tolong benar. diberi. Iya Dek, buat santri kelas 1 ya terkhusus dan yang lainnya juga. Saya juga pernah merasakan nggak betah di pesantren. Pernah tergoda pengen sekali sekolah di luar. Lah dan pada akhirnya saya dapat nasihat gitu ya dari orang tua, dari para asatid. Iya, karena apa? Karena rata-rata orang yang nggak betah di pesantren itu hidupnya terlalu kepo kali gitu. Kepo pengen di luar tuh gimana kalau jadi anak SMP di luar keliling, naik motor, naik kendaraan apa segala macam gitu. Terlalu kepo. Padahal di sini adalah tempat yang aman dan nyaman insya Allah belajar di pesantren Ar-Radotul Hasanah khususnya. Jadi kalau ada santri yang nggak betah sebagai seorang santri, kamu masih kalah berarti sama saya. Saya aja tamat kok. Nah gitu. Masya Allah, Jadi luar biasa. terima kasih, mohon maaf. Baru kemudian pada akhirnya gini, bikodrin mata tani tanalu mata tamana. Sebesar itu kemampuanmu, sebesar itu pula keinsyapanmu. Ya,
kita mengukur diri kita bahwa apa kemampuan atau soft skill yang kita miliki, maka kembangkan. Maka kembangkan. Apakah memang kamu di dunia entertain, misal sebagai di dunia seni, misal, silahkan kembangkan bakatmu setelah itu. Setelah kamu memang mampu hidup di dunia nyata. Karena apa? Dunia pendidikan ini bagi saya masih dunia hayal. Ustadz, Ustazah, adik-adik. Karena apa? Karena dunia hayal masih mengejar terus. Padahal ketika nyantri itu adalah dunia hayal. Maksud saya. Karena apa? Karena yang sebenar-benarnya bekal santri atau bekal ilmu di pesantren itu adalah di luar nantinya. Di luar nantinya. Karena apa? Karena kita telah membawa beban dan amanah serta moral yang harus kita pegang ketika kita beradaptasi dengan masyarakat, berbaur di tempat yang baru dan segala macamnya. Tapi kalau di saat ini atau pada kesempatan kali ini masih menjadi santri, tidak benar-benar memanfaatkan apa yang kita miliki atau apa yang ingin kita kejar, apa yang ingin kita pelajari, tidak benar-benar kita gigih gitu ya. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan, itu cuman ucapan pepatah Arab, tapi kalau kita tidak hayati maka itu tidak akan sampai pada diri kita. Saya rasa buat kalian semuanya, buat kita semuanya, bahkan kami semua, saya pribadi, saya tetap harus semangat membangun diri saya. Saya nggak tahu saya bakalan jadi apa dan seperti apa kemudian harinya, tapi saya tetap menjaga bahwa ada Allah bersama kita. Terima kasih. Terima kasih Bang. Kuncinya tetap semangat ya, khususnya untuk santri kelas 1. Tetap semangat hidup di Raudoh, di pesantren, menjalani kehidupan, harus beradaptasi. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang dengan kehadiran Abang. Semoga bisa menggerakkan hati santri itu tetap semangat belajar, semangat menjalani hidup. Udah pada besar gak perlu digerak-gerakkan, gerak sendiri bisa. Ya, Oke, begitu. siap. Oke Bang, ini Bang ada Apa itu? Oh ya, baik. apa Bang? Berdiri aja kenapa rupanya? Alah, jangan lebay gitu loh. Saya duduk sama tinggi, ya kan? Berdiri sama rendah, beda memang. Gak apa-apa, berdiri aja dek. Udah biasa. Raudoh sukses. Terima kasih Pak. Baik, saya ucapkan terima kasih semuanya. Semoga kita sehat selalu dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buat ustadz dan ustazah saya di sini semuanya, saya doakan semoga senantiasa dalam rahmat dan semoga senantiasa sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitulah santri, para santri. Walaupun dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh Bang Fauri, tidak menyurut semangat hidupnya dan semangat belajarnya. Inilah semangat yang harus kita contoh. Sikap optimis dan membara dari seorang penuntut ilmu dalam menjalani kesehariannya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Fauri. Jangan kemana-mana, tetap di Drama Arena 536 Makarim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.